Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu semua dimanapun Anda berada, khususnya sahabat Bawaslu yang ada di Kabupaten Gorontalo. Saya Windy, pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Hari ini kami hadir di ruang podcast Orasi Obrolan Demokrasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Nah, di edisi spesial perdana kali ini, kami mengangkat tema terkait pengembangan pengawas pemilu partisipatif. Nah, sebagai narasumber kali ini spesial kami hadirkan untuk Anda semua sahabat Bawaslu, Panglima Pengawasan Provinsi Gorontalo. Nah, sosok ini adalah pemimpin yang sudah sangat berpengalaman dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, salah satunya beliau pernah menjadi anggota KPU Bonepolango periode 2013-2018, dan untuk penghargaan beliau sudah banyak menerima penghargaan. Salah satunya sebagai penyelenggara terbaik yang diberikan oleh KPU Provinsi Gorontalo pada saat penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2017. Nah, penasarannya siapa kira-kira narasumber yang sudah berada bersama Windy di ruang orasi kali ini? Nah, langsung saja Windy sapa dan perkenalkan pada sahabat Bawaslu semua, pimpinan Bawaslu Provinsi Gorontalo, Bapak Rahmat Mohi, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini saya telah diundang di perdana podcast untuk Bawaslu Kabupaten Gorontalo hari ini. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberkahi dengan kesehatan dan keselamatan ya Pak. Amin ya Allah. Begini Pak, terkait tema yang kami angkat di perdana di ruang orasi obrolan demokrasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo ini Pak, terkait pengembangan pengawas pemilu partisipatif Pak. Dan sekarang ini lagi hangat-hangatnya diperbincangkan, yaitu terkait SKPP Pak. Nah, sampai saat ini mungkin masih ada sahabat Bawaslu yang belum tahu apa sih SKPP Pak. Lewat ruang orasi ini bisa Bapak jelaskan apa SKPP Pak? Ya. Terima kasih ini. Jadi karena tema hari ini adalah tentang SKPP atau Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Itu SKPP itu adalah merupakan salah satu program nasional dari Bawaslu Republik Indonesia untuk seluruh Bawaslu se-Indonesia. Dan SKPP itu berlangsung di 100 titik yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, SKPP di Provinsi Gorontalo itu rencananya akan ada di 2 titik, yaitu di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara. Nah, tentunya namanya Sekolah Kader Pengawas Partisipatif itu adalah bahwa bagaimana upaya Bawaslu untuk bisa bagaimana menciptakan kader-kader pengawas ke depan. Makanya syarat-syaratnya itu kan salah satunya adalah usia di bawah 30 tahun, berarti masih muda ya. Ya, mereka diharapkan menjadi kader-kader muda yang bisa paham soal pemilu, paham soal demokrasi, untuk apa demokrasi itu, untuk apa pemilu itu harus dilakukan, dan mereka juga yang akan menjadi pion-pion garda terdepan dalam bagaimana mencerahkan pikiran masyarakat agar lebih paham lagi soal pemilu dan demokrasi. Iya. Begini Pak, apa sih sebenarnya tujuan yang diharapkan dari penyelenggaraan atau pelaksanaan sekolah kader ini Pak? Tujuan yang kita harapkan itu sebenarnya
pada tadi kan slogan Bawaslu itu kan bersama rakyat awasi pemilu, dan bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, kenapa bersama rakyat awasi pemilu? Karena bagaimana caranya seluruh rakyat bisa mengawasi dirinya sendiri ketika rakyat sudah paham soal bagaimana pemilu, soal bagaimana demokrasi, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang dilarang dan lain sebagainya. Maka proses pemilu dan demokrasi di negara ini, khususnya Provinsi Gorontalo, akan semakin mengarah ke lebih baik lagi proses demokrasinya, agar mereka lebih paham. Iya Pak, berbicara tentang sekolah kader pengawas pemilu partisipatif nih Pak ya, mungkin yang selama ini terkait sekolahnya Pak. Bagaimana, adakah gambaran bagaimana sih metode yang digunakan di SKPP itu sendiri Pak, di sekolah kader itu sendiri? Ya. Sekolah kader pengawas partisipatif ini ya tentunya ya beda lah dengan sekolah-sekolah pada umumnya yang ada ijazahnya, itu kan sekolah resmi. Tapi ini kan sekolah kader, bagaimana dia waktunya singkat, tapi diupayakan untuk bisa merubah mindset para pemuda, karakter pemuda agar lebih paham soal pemilu dan demokrasi. Kemudian juga mereka bisa ketika misalnya setelah mengikuti SKPP mereka kembali ke masyarakat bisa menularkan ide-ide atau gagasan-gagasan mereka atau pemahaman mereka terhadap pemilu dan demokrasi itu mereka tularkan kepada teman-teman mereka agar teman-teman mereka akan lebih paham, terutama dalam misalnya memahami apa pelanggaran-pelanggaran yang selama ini terjadi agar terhindar dari tidak dilakukan oleh masyarakat seperti itu. Begini Pak, kalau di SKPP itu sendiri apa ada tingkatan pendidikannya Pak? Iya. Jadi untuk program SKPP ini kita akan ada 3 tahap. Yang pertama di tingkatan dasar itu di kabupaten kota, kemudian ada tingkatan menengah dan ada tingkatan di pusat nanti. Jadi setelah peserta mengikuti SKPP di tingkat dasar itu nanti ada beberapa peserta yang menonjol prestasinya, menonjol pemahamannya itu bisa diikutkan dalam SKPP tingkat menengah. Begitu juga kemudian kalau misalnya dalam SKPP menengah di tingkat provinsi nanti ada yang menonjol, ada yang punya kapasitas yang bagus, nah bisa dia mengikuti di tingkat nasional untuk sama-sama dengan mengikuti SKPP tingkat nasional bersama dengan peserta-peserta dari provinsi lain. Iya Pak, begini Pak, biar ya sahabat Bawaslu semua yang menyaksikan ruang orasi kali ini bisa lebih semangat lagi dan berbondong-bondong untuk mengikuti SKPP nih Pak. Adakah kemungkinan ya lulusan SKPP entah itu di kabupaten, misalnya tingkat kabupaten atau provinsi ataupun RI, itu kemudian yang dinyatakan terbaik Pak, itu bisa direkrut serta-merta sebagai pegawai sekretariat misalnya karena saat ini nih Pak ya, Panwascam misalnya, jadi kayak persyaratan khusus dan ada perlakuan khusus untuk mereka Pak. Tentunya kalau misalnya kader-kader yang sudah mengikuti SKPP ini, otomatis mereka itu dianggap mindsetnya atau pemahaman mereka terhadap demokrasi dan proses pemilu itu dianggap sudah meningkat gitu, sehingga ketika misalnya suatu saat nanti mereka ingin berkiprah di dunia penyelenggaraan pemilu di mana saja, mereka mau masuk PPK, PPS ataupun Panwascam ataupun jadi pegawai sekretariat di Bawaslu di seluruh Indonesia, ya lulusan SKPP itu ada nilai plusnya. Gitu. Ada nilai plusnya bukan berarti sebagai jaminan bahwa itu adalah sebuah kelulusan, tetapi tetap melalui proses-proses persyaratan yang dilalui. Tetapi namanya lulusan SKPP itu akan menjadi salah satu poin positif, poin lebih dari
yang bisa diambil oleh dalam proses seleksi nanti. Begini Pak, terkait pengelompok ini SKPP tujuannya untuk pengembangan pengawas pemilu partisipatifnya. Ya. Adakah selain SKPP ini Pak, adakah konsep lain atau program lain yang tujuannya untuk pengembangan pengawas pemilu partisipatif ini Pak? Iya, ada seperti program-program lain selain SKPP ini, seperti misalnya forum warga. Kita berupaya bagaimana mendekati warga agar bisa berbaur dengan mereka dan menularkan pikiran-pikiran, mencerahkan mereka, bagaimana memberi pemahaman mereka terhadap apa yang tidak boleh dilakukan dalam proses pemilu, apa-apa yang dilarang, apa-apa yang dianjurkan, bagaimana proses pemilihan itu bisa berlangsung dengan baik, bagaimana pemilih bisa menentukan pilihannya dengan bebas, aktif, luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia, dan lain sebagainya. Seperti itu. Iya Pak, ini pertanyaan terakhir ya dari ini Pak. Sebagai secara pribadi nih Pak, sebagai pimpinan Bawaslu Provinsi Gorontalo, apa harapan Bapak ataupun apa pesan Bapak untuk semua kader yang khususnya sudah selesai mengikuti sekolah kader ini dan khusus untuk yang akan mengikuti sekolah kader ini Pak? Ya, harapan saya terhadap para kader yang akan mengikuti SKPP nanti di 2 titik di Provinsi Gorontalo ini, saya berharap mereka bisa mengikuti dengan baik, karena bagaimanapun tujuan SKPP yang seperti yang dijelaskan tadi, itu yang ingin kita capai, bahwa setelah mereka mengikuti SKPP ini dengan baik, mereka dapat menularkan pemahaman, mengembangkan diri mereka, berkiprah di mana saja, bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ya, kembali kepada tagline Bawaslu tadi, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Kenapa bersama rakyat mengawasi pemilu? Inilah yang salah satu program Bawaslu yang dikembangkan agar seluruh rakyat pada akhirnya akan dapat mengawasi diri mereka masing-masing, sehingga proses pemilu akan berjalan sesuai dengan koridor aturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih Pak, ini disampaikan wakili Bawaslu Kabupaten Gorontalo atas kesempatan Bapak yang telah meluangkan waktu bersama kami di Orasi Obrolan Demokrasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Ini berdoa semoga Bapak sehat selalu, tetap menjadi pemimpin terbaik kami dan tetap menjadi Panglima Pengawasan di Provinsi Gorontalo. Nah, sahabat Bawaslu sekalian, kami mohon bantuannya untuk mensupport channel YouTube kami Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Caranya dengan subscribe channel YouTube kami, aktifkan tombol notifikasinya agar sahabat Bawaslu senantiasa selalu update dengan informasi yang akan kami sampaikan lewat channel YouTube kami Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Kemudian jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke semua sosial media sahabat Bawaslu. Nah, akhir kata, sampai berjumpa di episode Orasi Obrolan Demokrasi selanjutnya. Terakhir ini punya pantun untuk semua sahabat Bawaslu, menanam jagung di kebunnya Pak Hasan. Jangan lupa untuk selalu menyiram, karena setelah selesai pembahasan maka diakhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You